Hai semuanya, perkenalkan saya Sela Timnani Anandra, mahasiswi Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, bersama dengan keenam rekan saya, Erina Oktaviani Mirantu, Linis Cantika Zayanti, Maulidia Triwulandari, Adelia Benita Diva Gristiana, Muhammad Miftah Farid, serta Suci Rahayati akan memberikan video pembelajaran mengenai menganalisis kaidah diferensial parsial dan penerapannya dalam ilmu ekonomi. Sebelum memasuki ke materi, jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe, like, dan juga komen pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fungsi penerimaan, di mana fungsi penerimaan merupakan hasil kali dari jumlah barang dengan harga jual per unit. Dalam fungsi non-linear, bentuk dari fungsi penerimaan adalah kurva parabola atau terbuka ke bawah. Adapun istilah dalam fungsi penerimaan, yang pertama, penerimaan total atau total revenue dengan singkatan TR, yang kedua, penerimaan rata-rata atau average revenue dengan singkatan AR, lalu yang ketiga, penerimaan marginal atau marginal revenue dengan singkatan MR. Rumus penerimaan total adalah TR sama dengan P dikalikan Q, di mana TR adalah total revenue, P adalah harga barang, dan Q adalah jumlah barang. Di sini ada contoh soal, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 12 min 2Q. Maka carilah penerimaan total, serta gambarkan kurva permintaan dan penerimaan total dalam satu diagram. Maka kita masukkan rumus TR sama dengan P dikalikan Q. Kita sudah mengetahui P-nya adalah 12 min 2Q, maka TR sama dengan 12 min 2Q dikalikan Q. Kita kalikan silang, maka menghasilkan TR sama dengan 12Q min 2Q kuadrat. Kita turunkan, maka menjadi min 2Q kuadrat ditambah 12Q sama dengan 0. Maka kita menghasilkan A sama dengan min 2, B sama dengan 12, dan C sama dengan 0. Untuk menggambarkan penerimaan total, kurva penerimaan total, maka kita harus mencari titik puncak dari kurva tersebut. Yang pertama kita harus mencari Q, di mana Q rumusnya adalah min B per 2A. Kita sudah mengetahui B-nya adalah 12 dan A-nya adalah min 2. Maka kita tinggal masukkan min B sama dengan min 12 per 2A, 2 dikalikan min 2. Maka menghasilkan min 12 per min 4, maka Q sama dengan 3. Lalu untuk mencari titik P sudah diketahui 12 min 2Q kuadrat. Maka kita juga sudah mengetahui Q-nya adalah 3, maka kita tinggal masukkan saja 12 dikalikan 3 dikurangi 2 dikalikan 3 kuadrat. Maka menghasilkan 36 dikurangi 18, maka P hasilnya adalah 18. Maka kita dapat simpulkan untuk titik penerimaan total adalah Q sama dengan 3 dan P sama dengan 18. Maka selanjutnya kita akan mencari kurva permintaan. Untuk titik kurva permintaan kita pakai permisalan 0. Yang pertama kita akan mencari Q, di mana misal P sama dengan 0, maka P sama dengan 12 min 2Q. Kita pindah ruas, min 2Q sama dengan min 12, maka kita turunkan lagi Q sama dengan min 12 per min 2, maka Q menghasilkan angka 6, lalu titiknya 0,6. Untuk titik P sendiri, kita pakai permisalan Q sama dengan 0, di mana 12 min 2Q sama dengan 0, maka 12 min 2 dikalikan 0, maka hasil P adalah 12. Untuk titik P kita ketahui 12,0. Setelah kita mengetahui titik dari penerimaan total serta kurva permintaan, maka dapat kita gambarkan kurvanya sebagai berikut. Untuk penerimaan total sendiri, kita ketahui adalah ada angka 3 dan juga angka 18. Maka kita titik di sini, maka kita tinggal tarik garis atau titik-titik seperti ini. Lalu kita masukkan juga titik dari kurva permintaan, di mana Q adalah 0,6 di sini. Lalu untuk P adalah 12,0 di sini. Maka tinggal kita tarik garis ya di sini dari 12 ke 6. Lalu kita ketahui di awal bahwa kurva dari penerimaan total adalah parabola atau terbuka ke bawah. Maka dari titik 0 kita tarik hingga ke atas menuju ke titik puncak. Setelah ke titik puncak kita turunkan lagi ke angka 6, di mana titik untuk permintaan, kurva permintaan di sini. Maka sudah kita ketahui inilah kurva dari permintaan dan juga penerimaan total. Di atas merupakan titik puncak dari fungsi penerimaan total. Yang kita ketahui max TR adalah Q sama dengan 3 dan P-nya adalah 18. Lalu untuk kurva permintaan sendiri, di mana Q dengan titik 0,6 dan P dengan titik 12,0.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penerimaan rata-rata. Nah, penerimaan rata-rata sendiri itu atau bisa dengan average revenue, bisa disingkat dengan AR. Nah, ini di mana penerimaan atau pendapatan produsen per unit produksinya. Nah, bisa dilihat teman-teman di sampingnya itu terdapat rumus. Nah, itu untuk mencari rumus average revenue sendiri yaitu AR sama dengan TR per Q. Nah, TR itu sendiri yaitu total revenue dan Q itu quantity atau jumlah barang. Nah, untuk mencari TR yaitu P dikali Q. P itu price, harga jual, dan Q itu quantity atau jumlah barang. Jadi AR sama dengan P dikali Q per Q. Nah, ini bisa dicoret teman-teman. Q-nya seret. Nah, jadi totalnya tuh hasil akhirnya tuh average revenue AR sama dengan P atau price, harga jual. Nah, baik, di sini saya ada contoh untuk penerapannya. Pak Andi menetapkan harga buku 2.500 per unit. Jika Pak Andi mampu menjual 10.000 buku, berapakah total yang diterima Pak Andi dan tentukan besar penerimaan rata-rata. Baik, di sini analisisnya itu terdapat dua soal. Yang pertama itu total yang diterima atau total revenue disingkat dengan TR, dan yang kedua itu besar penerimaan rata-rata yang bisa disingkat dengan AR, average revenue. Baik, oke. Nah, untuk mencari TR kan P dikali Q. Nah, udah diketahui nih teman-teman, price-nya itu sebesar 2.500 dan Q-nya itu quantity jumlah barangnya itu sebesar 10.000. Untuk mencari TR, P dikali Q. Tinggal dimasukkan price-nya 2.500 dikali Q-nya itu 10.000 dan hasil total revenue yang didapatkan itu sebesar 25 juta. Selanjutnya ke soal yang kedua, yaitu penerimaan rata-rata atau average revenue yang disingkat dengan AR ya teman-teman. Untuk mencari AR bisa dilihat ini rumusnya TR per Q. Nah, berhubung TR-nya udah diketahui, Q-nya juga udah diketahui, tinggal dimasukkan. Berarti kan TR per Q berarti 25 juta dibagi 10.000. Hasilnya 2.500. Jadi penerimaan rata-rata itu sebesar 2.500. Selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai penerimaan marginal atau marginal revenue. Penerimaan marginal merupakan kenaikan penerimaan total karena adanya tambahan penjualan satu unit. Jadi pada dasarnya teman-teman, marginal revenue atau penerimaan marginal itu menunjukkan bagaimana pendapatan perusahaan berubah ketika mereka menjual satu unit tambahan produk. Nah, untuk rumusnya itu yaitu MR sama dengan delta TR per delta Q, di mana delta TR ini merupakan perubahan total pendapatan, sedangkan delta Q merupakan perubahan jumlah barang yang dijual. Nah, untuk mencari delta TR ini, teman-teman bisa menggunakan dengan cara TR2 dikurangi TR1. Maksud TR2 ini, teman-teman, itu dari perubahan pendapatan. Sedangkan TR1 ini awal pendapatan sebelum adanya perubahan. Contohnya nih, sebuah perusahaan itu memiliki pendapatan awalnya itu 10 juta, lalu mengalami tambahan penjualan sehingga pendapatan tersebut mengalami perubahan menjadi 20 juta. Dari contoh itu dapat disimpulkan bahwasanya TR1 itu 10 juta, yang dimana itu awal pendapatan, sedangkan TR2-nya itu 20 juta karena adanya perubahan tambahan penjualan. Untuk delta Q ini teman-teman dapat dicari dengan cara Q2 dikurangi Q1, yang dimana Q2 ini merupakan perubahan dari jumlah barang yang dijual, sedangkan Q1 ini dari awal barang tersebut sebelum mengalami perubahan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan itu awalnya barangnya yang terjual itu 20 piece, lalu mengalami tambahan penjualan sehingga barang yang terjual sebanyak 30 piece. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Q1 itu 20 piece, sedangkan Q2 itu 30 piece. Gitu ya teman-teman. Lalu selain rumus ini, kita bisa menggunakan rumus MR sama dengan turunan TR atau TR aksen. Agar
dapat diserap lebih baik, saya kasih contoh teman-teman. Nah, contohnya diketahui fungsi penerimaan total suatu perusahaan adalah TR sama dengan 4Q kuadrat plus 16Q plus 20. Ditanya, besarnya marginal revenue perusahaan tersebut adalah? Nah, teman-teman, dari pertanyaan ini kita bisa dapat tarik kesimpulan bahwasanya TR sama dengan 4Q kuadrat plus 16Q plus 20 ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara rumus MR turunan TR atau TR aksen ini teman-teman. Langsung aja jawabannya. Nah, ini ya teman-teman. Kita tulis dulu soalnya, yaitu TR sama dengan 4Q kuadrat plus 16Q plus 20. Lalu menggunakan rumus turunan TR atau TR aksen. 4Q kuadrat ini diturunkan. Nah, pangkat 2 ini teman-teman, itu diturunkan dan diletakkan di depannya, di sini. Lalu 4Q ini turun, dan pangkat 2 ini juga turun teman-teman, tapi dikurangi 1 pangkatnya. Kenapa dikurangi 1? Karena itu sudah rumusnya teman-teman, rumus dari turunan. Jadi setiap pangkat ini bakalan dikurangi 1. Jadi 2 kali 4 Q pangkat 2 kurangi 1 plus 16 Q. Nah, Q ini teman-teman itu sudah disimbolkan bahwasanya dia itu pangkat 1. Pangkat 1. Nah, 1 ini diletakkan di depan ini. Seperti tadi, lalu 16 Q-nya turun, lalu 1 kurangi 1 pangkatnya. Pangkatnya dikurangi. Nah, hasilnya itu teman-teman, 2 kali 4 itu 8. Nah, Q-nya itu turun. Nah, lalu 2 kurangi 1 ini, itu kan hasilnya 1 toh. Nah, 1 ini udah disimbolkan dengan huruf Q ini. Huruf Q ini sudah disimbolkan dengan pangkat 1. Jadi 8Q. Plus 1 kali 16 itu kan 16. 1 kurangi 1 itu kan 0. Nah, jika nggak ada kuadratnya alias 0 di sini, itu nggak ditulis Q-nya, soalnya itu kan 0. Jadi cuma ditulis 16-nya saja. Oh iya, 20 ini teman-teman. Ini kenapa nggak ditulis? Soalnya dia itu nggak ada variabelnya, seperti huruf Q ini. Dia itu cuma angka saja, 20 doang. Dan itu apabila diturunkan, bakalan hasilnya 0. Di sini ya teman-teman, 0. Jadi nggak usah ditulis. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk jawaban soal ini adalah MR sama dengan 8Q plus 16. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tahap yang ketiga yaitu aturan diferensial parsial. Diferensial parsial sendiri digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel. Dua macam aturan diferensial parsial. Yang pertama, turunan terhadap X, dan yang kedua, turunan terhadap Y. Teknik yang digunakan untuk menurunkan satu variabel sementara variabel lainnya dianggap konstan. Misalnya, Z sama dengan F, X, Y. Di mana dz per dx yaitu turunan z terhadap variabel x dan dz per dy yaitu turunan z terhadap variabel y. Contoh soal 4e kuadrat ditambah 7y kuadrat ditambah 3x ditambah 125. Ditanyakan dz per dx yaitu turunan z terhadap variabel x dan dz per dy yaitu turunan z terhadap variabel y. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal yang pertama yang ditanyakan yaitu dz per dx yaitu turunan z terhadap variabel x. Pada fungsi berikut, yang terdapat variabel x kita turunkan. Yang pertama yaitu 4x kuadrat. Kita turunkan yaitu pangkatnya kita tulis dulu di depan 2 dikalikan 4x kuadrat. Pangkatnya kita kurangi 1 ditambah 3x. 3x ini kita turunkan. Pangkatnya kita tulis dulu di depan yaitu 1 dikalikan 3x. Pangkatnya kita kurangi 1. 2 dikali 4x ditambah 1 dikali 3 yaitu 8x ditambah 3. Selanjutnya yaitu dz per dy, yaitu turunan z terhadap variabel y. Pada fungsi berikut yang terdapat variabel y kita turunkan, yaitu 7y kuadrat. Nah, kita turunkan, pangkatnya kita tulis dulu depannya yaitu 2, dikalikan 7y pangkat 2, pangkatnya kita kurangkan 1. Tinggal kita hitung, 2 dikali 7y, yaitu 14y. Jadi, turunan z terhadap variabel x, hasilnya 8x ditambah 3, dan
turunan Z terhadap variabel Y hasilnya 14Y. Jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu elastisitas silang. Pengertian elastisitas silang ini adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga barang lain, yaitu barang yang mempunyai hubungan. Jadi di sini ada dua barang, yaitu barang X dan barang Y. Dan rumusnya elastisitas cross adalah elastisitas silang sama dengan PY yang artinya harga barang Y per X artinya kuantiti X atau jumlah barang X dikali delta X yang artinya perubahan kuantiti barang X per delta PY artinya perubahan harga barang Y. Di sini ada untuk menentukan hubungan dua barang X dan Y, apabila plus berarti substitusi, apabila min berarti komplementer. Lalu apabila nilai elastisitas silangnya 0, maka tidak ada hubungan. Dan di sini ada rumusnya, seperti yang tadi, elastisitas cross sama dengan persentase delta X adalah persentase perubahan kuantiti barang X per persentase delta P, yang artinya persentase perubahan harga barang Y sama dengan PY per X dikali delta X per delta PY. Nah, contoh soal berikutnya adalah masyarakat Surabaya meminta gula pasir sejumlah 150 ton per tahun ketika harganya sebesar Rp12. Nah, masyarakat Surabaya meminta gula pasir sejumlah 150 ton per tahun ketika harganya sebesar Rp12.000 per kilogram. Kemudian harganya berubah sebesar Rp15.000 per kilogram dan permintaan gula pasir menjadi 135 ton per tahun. Tentukan koefisien elastisitas silangnya. Maka diketahui X sama dengan gula, Y sama dengan teh. X1-nya adalah 150 karena ini kuantiti barang X-nya yang awal adalah 150, lalu X2-nya 135, dan PY1 atau harga barang awalnya 12.000, lalu PY2-nya 15.000. Lalu kita cari perubahan kuantiti barang X-nya, yaitu yang X2 dikurangi X1, jadi 135 dikurangi 150 hasilnya min 15. Lalu untuk mencari delta PY atau perubahan harga barang Y, caranya PY2 dikurangi PY1, jadinya 15.000 dikurangi 12.000 hasilnya 3.000. Lalu kita masukkan ke rumusnya, elastisitas cross sama dengan PY per X dikali delta X per delta PY. Lalu kita masukkan angkanya, ini adalah PY-nya. PY pakai PY yang pertama yang awal, jadi 12.000 dimasukkan ke sini. Lalu X-nya juga pakai yang X awal, yaitu 150, dimasukkan ke sini. Lalu delta X sudah diketahui 15 min 15, kita masukkan ke sini. Lalu delta PY-nya 3.000, kita masukkan ke sini. Lalu kita hitung 12.000 dikali min 15 hasilnya min 180.000. Lalu 150 dikali 3.000, maka hasilnya 450.000. Jadi hasil elastisitas silangnya adalah min 0,4. Jadi kedua barang ini adalah komplementer. Sekian pemaparan dari kami kelompok 5. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah kami sampaikan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf, dan jika ada lebihnya, mohon diterima dengan ikhlas. Sekian dari kami, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.